Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Manafawardi dari kelas 10 MIPA 6 KBC. Di sini saya akan membuat alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekaligus saya akan menguji coba suatu larutan dapat menghantarkan listrik atau tidak. Kemudian adapun bahan yang digunakan dalam membuat alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, ada 2 buah baterai. Kemudian ada 3 buah kabel. Ada 1 tembaga kawat. Ada bohlam. Ada lakban hitam. Dan yang terakhir ada kardus. Adapun larutan yang akan saya uji, apakah larutan tersebut bisa menghantarkan listrik atau tidak. Yang pertama ada larutan garam, ada larutan gula, ada air hujan, ada santan, air jeruk, dan yang terakhir ada air sabun. Di sini saya akan membuat alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit terlebih dahulu. Yang pertama, siapkan potongan lakban. Masukkan potongan lakban ke kardus yang sudah dilubangi. Selanjutnya, siapkan 2 buah baterai untuk dilekatkan dengan menggunakan lakban. Kemudian, siapkan kabel untuk dilekatkan di sisi kanan baterai dan kiri baterai. Diharapkan kabel sudah dilekatkan dengan baik menggunakan lakban. Sekarang saatnya untuk memasangkan bohlam kecil ke kabel dengan cara dililitkan. Setelah dililitkan, tidak lupa untuk ditutup dengan menggunakan lakban. Sekarang saatnya untuk memasangkan kabel ketiga ke bohlam kecil. Tidak lupa juga hasil lilitan ditutup dengan menggunakan lakban. Kemudian pasangkan tembaga ke ujung kabel dengan cara dililitkan. Untuk kabel yang kedua juga sama, dililitkan kepada tembaga. Hasil lilitan juga bisa diperkuat dengan menggunakan tang. Tidak lupa juga hasil lilitan antara kabel dengan tembaga ditutup dengan menggunakan lakban. Di sini saya akan mencoba untuk menguji apakah alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit saya bisa berfungsi dengan baik. Di sini saya akan menyatukan antara tembaga dengan tembaga. Terlihat bahwa lampunya sudah hidup. Di sini saya akan mencoba untuk menguji larutan garam, apakah bisa menghantarkan listrik atau tidak. Terlihat bahwa larutan garam bisa menghantarkan listrik. Dapat juga kita lihat bahwa larutan garam bisa menghasilkan gelembung yang sangat banyak. Sebelum kita melanjutkan untuk menguji kepada larutan jenis yang berbeda, maka kita harus membersihkan tembaganya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menguji untuk air sabun, apakah bisa mengantarkan arus listrik atau tidak. Air sabun ternyata tidak dapat menghantarkan arus listrik.
dan juga tidak dapat menghasilkan gelembung-gelembung air. Selanjutnya saya akan menguji untuk larutan air jeruk. Air jeruk tidak dapat menghidupkan lampu, tetapi menghasilkan gelembung air dan termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya saya akan menguji untuk larutan air gula. Larutan gula juga tidak dapat mengantarkan arus listrik, terlihat tidak ada gelembung air. Kemudian saya akan menguji untuk air hujan. Air hujan pun tidak dapat mengantarkan arus listrik. Selanjutnya saya akan menguji untuk santan. Santan juga tidak dapat mengantarkan arus listrik, terlihat tidak ada gelembung air. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dari percobaan yang saya lakukan tadi, larutan garam yang bisa mengantarkan listrik. Padahal NaCl dalam kondisi padat itu tidak dapat mengantarkan listrik. NaCl itu terdiri dari ion plus dan ion min. Saat kondisi padat, ion-ion ini akan terikat sempurna, sehingga ion ini tidak dapat bergerak bebas. Tetapi saat NaCl ini dilarutkan ke dalam air, ion yang ada di dalam NaCl yaitu Na plus dan Cl min akan bergerak bebas karena mengalami penguraian. Penguraiannya itu disebut sebagai disosiasi, sehingga larutan garam atau NaCl dapat mengantarkan arus listrik. Selain itu, garam ini juga termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, sehingga nyala lampu yang dihasilkan itu terang dan juga gelembung yang dihasilkan itu banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.